Hari-hari ini kita sering dengar kata hijrah. Apa sih hijrah itu? Singkatnya, hijrah itu artinya pindah, berubah. Istilahnya, hijrah itu artinya seseorang pindah, misalnya dari negeri kafir ke negeri Islam, apabila di negeri tersebut dia tidak mampu beragama dengan baik. Misalnya seorang muslim tinggal di Israel misalnya, atau di Iran. Di sana dia tidak mampu beragama dengan agama yang dia yakini, maka dia hijrah ke tempat yang lain, seperti pindah ke negeri yang lain, yang di sana dia bisa menjalankan agamanya. Ini namanya hijrah. Hijrah juga bisa berarti berubah dari seorang pelaku maksiat menjadi seseorang yang taat. Hijrah juga berarti seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hijrah itu wajib jamaah, baik secara tempat maupun kepribadian. Apabila seseorang tinggal di sebuah tempat dan di sana dia tidak bisa beragama, maka dia hendaknya pindah ke tempat yang lain. Bisa jadi wajib juga untuk berhijrah secara pribadi. Apabila dahulu seseorang tidak taat beragama, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menjadi seseorang yang baru. Apa dalil wajibnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk menyembahku. Maka seseorang berpindah dari pribadi yang tak pernah menyembah Allah menjadi menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah?" Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan saja, tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa kalau kita seseorang yang selama di dunia ini tidak beribadah kepada Allah, maka harus hijrah. Kalau Anda belum sholat 5 waktu, berubahlah mulai malam ini. Karena siapa tahu Anda wafat besok. Tidak seorang pun dari kita yang tahu kapan dia wafat. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu banyak berbuat salah. Nabi SAW mengatakan di sini khata', bukan khata'. Kalau khata' artinya salah, kalau khata' berarti banyak salah. Coba kita ingat-ingat sama-sama, berapa dosa kita? Nggak terhitung mungkin. Dosa bohong, dosa mungkin ada dosa zina, dosa dusta, dosa riba, dosa melawan orang tua, dosa mencuri, dosa pacaran, dosa mencontek, dosa curang, dan lain-lain. Karena kita banyak salah, maka Nabi mengatakan yang paling baik dari semua yang pernah salah dan banyak salah itu adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ini adalah dalil kita diperintahkan untuk berhijrah. Kalau orang hijrah terus dikasih apa? Ganjarannya adalah sebagaimana dalam firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dirinya, janganlah kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Artinya kalau seseorang dahulunya banyak berbuat dosa, dulunya adalah pezina, PSK, pelaku riba, suka melawan orang tua, dan segala dosa yang banyak, yang besar, bahkan hatta syirik sekalipun. Kalau memang akhirnya kita bertaubat darinya, insya Allah Allah akan ampuni semuanya. Dan jangan takut, karena Allah yang mengatakan demikian. Allah akan ampuni dosa-dosa semuanya selama hayat masih di kandung badan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya hijrah diterima? Jawabannya adalah sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi
taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Ini adalah dalil kalau kita mau hijrah kita diterima, berarti harus totalitas di dalam hijrah tersebut dan tidak bisa setengah-setengah. Orang di zaman ini kenal istilah hijrah. Makanya kita dengar ada artis dulunya penyanyi, terus berubah menjadi artis hijrah, yaitu hijrah dari band rock menjadi band Islami. Ada artis hijrah yang dulunya main sinetron tanpa hijab, sekarang main film dengan hijab. Jadi hijrah versi mereka adalah sekarang seperti ganti casing. Dulunya karena nyanyi solo tapi nggak laku, genre-nya sudah tidak diminati oleh masyarakat Indonesia, ganti ke genre religi. Kalau dulu misalnya pakai topi koboi, sekarang pakai sorban. Kalau dulu main filmnya misalnya buka-bukaan aurat, sekarang main filmnya harus yang berjilbab. Ini yang saya katakan, orang sekarang banyak tahu hijrah, tapi mereka belum mengenal tentang hijrah yang sebenarnya. Dan mereka tidak tahu bagaimana hijrah yang seharusnya supaya hijrah tersebut diterima.